Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu yang terkasih. Semoga baik-baik semua kabarnya dan kita tetap sehat. Kembali kita bertemu dalam Sekar pagi ini, semakin dekat Kristus. Tema Sekar untuk pagi ini adalah ketakutan mengunci kehidupan. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Kami boleh diberi kesempatan kembali untuk datang kepadamu Tuhan. Kami boleh merenungkan firman-Mu Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang dapat kami jadikan, kami pakai di dalam kehidupan kami sehari-hari. Namun sebelum kami merenungkan firman-Mu ini Tuhan, biarlah Engkau membantu kami sehingga kami boleh mengerti, kami boleh dibukakan mata hati rohani kami sehingga mendapatkan berkat daripadamu Tuhan di dalam menjalani kehidupan ini Tuhan. Kami mau menyerahkan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini ke dalam tangan pimpinanmu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Seperti tadi saya telah katakan, untuk Sekar pagi hari ini bertemakan ketakutan mengunci kehidupan, yang kita akan baca bersama-sama dari Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan 23. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Dari firman Tuhan yang tadi kita baca bersama-sama, ini mengisahkan tentang penampakan diri Yesus kepada murid-muridnya yang terjadi pada hari pertama minggu, pada saat Yesus bangkit setelah disalibkan, dikuburkan. Yesus menampakkan diri di tengah rasa ketakutan yang dialami oleh murid-murid. Dari perikop ini, saya mencoba membagi menjadi dua bagian. Yang pertama, ketakutan yang dialami oleh murid-murid. Kenapa murid-murid menjadi takut? Atau banyak orang sering takut di dalam menjalani kehidupan? Ada beberapa alasan, yakni yang pertama, karena ancaman, intimidasi, teror, fitnah, atau rumor. Murid-murid Yesus takut pada ancaman orang-orang Yahudi yang akan menganiaya mereka, menyiksa, dan bahkan akan membunuhnya. Mereka baru saja melihat bagaimana Yesus yang adalah Tuhan dan gurunya disiksa dengan kejam dan mati dengan cara disalib. Peristiwa ini masih membekas dalam ingatan mereka. Seringkali kita juga sama seperti murid-murid, menjadi takut terhadap masa lalu yang tidak mengenakan. Kita mengalami trauma, sehingga kita lebih memilih mengurung diri, membatasi diri dalam kehidupan, atau kita juga takut karena adanya penilaian orang yang memfitnah dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Kita mengambil sikap, mengunci diri. Alasan yang kedua, karena adanya perubahan situasi dan keadaan. Murid-murid juga takut. Mereka berpikir bahwa Yesus tidak bersama lagi dengan mereka secara fisik. Mereka takut melihat hari ke depan. Mereka berpikir akan mengalami banyak kesulitan yang akan dialami dalam menjalani kehidupan yang akan datang. Dan tugas yang diberikan padanya. Karena ketakutannya, mereka juga lupa akan janji Tuhan yang akan menyertai mereka dalam keadaan apapun. Bukankah kita juga demikian? Kita takut gagal, takut salah, padahal belum melakukannya. Kita tidak berani mencobanya. Kita tidak bersedia belajar, padahal Tuhan akan memperlengkapinya. Kita lebih banyak berpikir dan menerka-nerka yang negatif dalam melihat kehidupan ke depan.
Bahkan kita menjadi orang yang maha tahu, mengalahkan Tuhan yang sudah merancang kehidupan kita, yang dialah adalah pencipta kita. Semuanya ini membuat kita menutup diri, mengunci kehidupan kita, tidak mau berkembang lebih, kita hanya berjalan di tempat. Seperti yang firman Tuhan katakan di dalam Matius 6 ayat 27 yang berbunyi, "Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan kehidupannya?" Yang artinya, bisakah kita karena ketakutan kita bisa maju selangkah atau sehasta saja? Hasta adalah ukuran panjang dari siku tangan sampai dengan telapak tangan, yang panjangnya kurang lebih 18 in atau 45 cm. Apa akibatnya jika orang di dalam menjalani kehidupannya mengalami ketakutan yang berlebihan? Yang pertama, akan mengganggu kejiwaannya. Contohnya, ada seorang anak yang karena takut dalam menghadapi ujian, dia berkeringatan, wajahnya pucat, gemetar, jantung berdebar-debar, bahkan sampai mual-mual, susah tidur, sakit kepala, yang akhirnya membuat dia menjadi depresi dan stres. Yang kedua, menghindari berkat yang Tuhan sediakan. Seringkali kita menolak jika kita diberikan tugas pelayanan tertentu yang mungkin bagi kita belum pernah atau baru. Kita lebih suka menolaknya karena takut tidak bisa, tidak mampu, dan lain sebagainya. Sehingga kita tidak melakukan apa-apa, sehingga kehilangan berkat yang Tuhan sediakan buat kita dan orang lain. Yang ketiga, berita keselamatan dan kebangkitan Kristus tidak ada. Bayangkan jika murid-murid Kristus terus mengunci pintu di tengah ketakutannya, tidak berani keluar menjalankan tugas yang Kristus berikan untuk memberitakan Injil keselamatan, maka murid-murid atau kita bisa menjadi orang yang dapat menghambat untuk karya keselamatan bagi orang lain. Bagian yang kedua, yaitu penampakan Yesus. Penampakan diri Yesus dan kehadiran Yesus di tengah-tengah murid-murid ketika sedang dalam ketakutan, yang menunjukkan Kristus yang hidup dan bangkit, yang dapat menguatkan, meneguhkan iman murid-murid, meyakinkan, serta menghibur dan menunjukkan kasih kepada mereka. Bagaimana Yesus melakukannya kepada mereka? Yang pertama, memberi ketenangan. Yesus menyapa murid-murid dengan salam dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu," yang artinya, kamu dalam keadaan baik-baik saja. Dalam hal inilah, Yesus menenangkan murid-murid serta meyakinkan kepada mereka, "Inilah aku, Tuhanmu yang dahulu dan sampai saat ini yang tidak pernah meninggalkan kamu." Maka ketika merasa takut, hampirilah Yesus, datanglah kepadanya dalam doa sehingga kita bisa memperoleh ketenangan. Yang kedua, meyakinkan. Kristus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada murid-murid. Yesus meyakinkan mereka bahwa Ia adalah Tuhan yang dahulu yang ada bersama-sama dengan mereka yang mati di kayu salib, dengan terluka oleh paku dan lambung yang tertusuk tombak. Ia adalah Tuhan yang mati dan kini sudah bangkit. Maka kita pun harus yakin, sama seperti murid-murid, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mati dan telah bangkit, yang tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun, karena Dia mengasihi kita, dan Tuhan yang sudah terbukti dapat mengalahkan maut. Yang ketiga, menguatkan. Yesus juga sekali lagi mengatakan kepada murid-murid, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Yang artinya, tenang kamu sudah yakin, sudah percaya, maka sekarang bangkitlah dari rasa takutmu dan kerjakanlah yang menjadi tugas dan tanggung jawabmu. Bersemangatlah dan lakukanlah. Yang keempat, memperlengkapi dan mengampuni. Yesus mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Sekarang kamu adalah manusia yang baru, yang sudah keluar dari rasa takut, masa lalumu, dan ketidakpercayaanmu. Akulah telah mengampuni engkau atas kecemasan, kebimbangan, dan kekurang percayaan kamu. Aku memberikan kepada kamu karunia kehidupan yang akan mengalir di dalam hatimu, sehingga kamu dapat mempunyai kuasa untuk dapat mengampuni dan menyatakan dosa." Kehadiran Yesus yang telah bangkit inilah yang akhirnya membawa sukacita di hati murid-murid dan mengenyahkan segala rasa ketakutan dan duka cita. Akhirnya murid-murid dapat melanjutkan karya keselamatan yang telah dikerjakan Yesus.
Maka sekarang kita percayalah, bangkitlah, dan jangan takut lagi. Karena Kristus sudah bangkit dan Dia tetap hidup dalam kehidupan kita yang akan selalu setia menolong, menguatkan, menghibur, memampukan kita dengan memberikan karunia dan kuasa kepada kita. Beritakanlah kebangkitan Kristus dan kerjakanlah karya keselamatan yang sudah Tuhan berikan agar orang lain juga dapat memperoleh kasih, anugerah keselamatan, dan kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman yang boleh menguatkan kami di dalam menjalani kehidupan ini. Kami tidak takut lagi, karena Engkau telah hidup dan bangkit, yang akan selalu setia menolong kami di dalam menjalani kehidupan ini, Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk karya keselamatan yang Kau berikan. Terima kasih untuk kekuatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh maju terus memberitakan karya keselamatan yang telah Kau berikan kepada kami, kepada orang-orang lain, sehingga mereka pun beroleh keselamatan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati dan selamat beraktivitas kembali. Soli Deo Glory.